Bung Rocky, hari akhir pekan kita lanjutin ngobrolnya. eh, Betonnya yang santai saya kira, karena persoalannya masih serius yang kita obrolin. Kita nggak ngobrol kalau nggak ada persoalan serius di negara ini. Ini masih berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Saya membaca pernyataan dari Hasto yang menyatakan bahwa dia paham soal BBM ini, kesulitan dampaknya terhadap rakyat kecil, tapi dia juga memahami kesulitan pemerintah gitu. Entah terus kapan tuh saya nggak tahu, videonya Pak SBY itu beredar lagi yang cerita bagaimana beliau ketika itu sulit sekali mau menaikkan harga BBM karena selalu diprotes, dan waktu saya buka-buka itu yang paling protes paling keras memang PDIP sebenarnya dulu. Gimana ini kita bisa memahami soal ini? Ya, lain padang lain belalang gitu. Jadi keadaan berubah dan PDIP ya mengalami kesulitan untuk positioning kan. Dan itu terbaca dari, kan kemarin dia netral ya di waktu voting kan, tidak pro tidak anti juga tuh. Padahal sebetulnya dia harusnya anti aja kan, sebagai wacana aja supaya wong cilik senang. Tapi kegembiraan semacam ini kan juga kegembiraan palsu tuh. Seolah partai-partai pemerintah itu tiba-tiba anti kenaikan tuh. Kan semua partai di situ kan. Hanya Nasdem yang pro kenaikan tuh. Nasdem sebetulnya masuk akal tuh, karena Nasdem tahu bahwa memang harus naik tuh. Dan Nasdem ambil risiko untuk berbeda. Tapi kita juga tahu bahwa partai-partai pro pemerintah seolah-olah anti pemerintah. Padahal sebetulnya dia udah tahu bahwa Presiden Jokowi memang tidak akan menaikkan tuh. Kira-kira begitu permainan isunya kan. Tapi balik pada PDIP yang akhirnya dibandingkan lagi dengan era SBY yang mereka ngamuk kan, itu masalahnya. Dan di era SBY memang SBY itu Jokowi mungkin baru 2 kali naikin BBM. SBY udah 4 kali naikin BBM. Tapi SBY juga menurunkan 3 kali ketika harga udah internasional ekonominya udah dapat, ya dia turunin lagi tuh. Jadi SBY 4 kali menaikkan, 3 kali menurunkan. Jokowi menaikkan terus. Nah, itu masalahnya tuh. Dan PDIP selalu tidak mampu untuk mencegah kenaikan itu tuh. Nah, itu poinnya. Jadi kalau Hasso yang bicara ya, mengerti kesulitan pemerintah tapi juga mengerti kesulitan rakyat, dia mengerti apa kalau begitu? Artinya dia nggak ngerti apa-apa dong. Oke, isu ini saya kira memang kita lihat yang paling utama adalah soal politiknya. Jadi bukan lagi semata-mata kebijakan ekonominya, gitu ya. Kenapa kemudian tarik ulur dan sebagainya, dan kemarin kita sempat mempersoalkan juga Pertamina sebelumnya bicara soal kritis stok minyak, tapi ternyata kemudian belakangan memberikan jaminan. Saya kira ini kan semua latar belakangnya politik, bukan kalkulasi ekonomi lagi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan publik sekarang ini, apa sebenarnya di balik keributan ini? Desain-desain ribut-ribut mau naik tidak naik, mau naik tidak naik. Sebenarnya kita agendanya apa? Orang lagi bertanya-tanya apa ini urusannya. Pasti Pak Jokowi kan seharusnya sebagai di masa akhir jabatannya, periode yang kedua, Pak Jokowi kan nggak perlu direpotkan lagi soal-soal keputusan politik. Terus kebijakannya betul-betul harus yang kebijakan yang firm gitu, nggak dikait-kaitkan dengan soal mau perpanjang jabatan atau tidak. Ini kan akhirnya kita mesti ucapkan minyak itu, BBM itu bukan komoditas ekonomi, dia jadi komoditas politik sebetulnya kan. Dan di situ letak kegalauan dari kekuasaan itu antara legitimasi dan disebut aja keekonomian tuh. Dan tentu Jokowi tetap merasa legitimasi lebih penting walaupun nanti babak belur APBN-nya kan. Jadi ukuran kita adalah arogansi presiden untuk terus ingin memperpanjang legitimasinya tuh dengan menghilangkan rasionalitas ekonomi itu. Jadi poin ini yang sebetulnya ada di depan mata kita. Tetapi sekaligus kita mau uji impact-nya pada siapa arogansi itu. Kalau demi rakyat, ya oke, rakyat nggak dinaikkan demi rakyat. Tapi kemudian dia bikin aturan tambahan bahwa mobil-mobil 1400 cc itu nggak boleh lagi beli Pertalite. Loh, itu mobil rakyat, mobil yang dipakai rakyat untuk supaya nggak berdesak-desakan bawa mobil sendiri. Ini kan apa namanya, online ini, travel online, Grab, Gojek semacam, kan berebut beli mobil itu dalam pengertian mereka bisa beli Pertalite. Kalau enggak kan dia nggak mungkin dia beli mobil itu kalau dia mau beli bahan bakar yang banyak kan. Kan ini bisnis. Jadi pemerintah nggak kasih insentif, bukan sekedar insentif, ganti rugi dong. Dulu pemerintah dorong supaya jangan bawa mobil pribadi itu, pakai mobil publik. Lalu muncul online ini nih,
sewaan segala macam. Nah, sekarang kalau pemerintah bilang mereka nggak boleh pakai pertalite, ya ganti mesinnya kalau begitu tuh supaya fair tuh. Dan bukan dia yang mesti ganti mesin, bukan yang pemilihnya yang mesti ganti mobil, pemerintah mesti gantiin mobilnya, karena mereka dulu bikin kalkulasi bahwa mereka ingin menghidupkan ekonomi dengan mengkonsumsi pertalite, bukan sekarang dilarang pertalite-nya. Jadi hal begituan yang kalau kita bawa ke pengadilan itu jadi heboh, karena pemerintah suka-sukanya dong. Jadi orang mau berusaha kok nggak dikasih kepastian. Kalau dari awal dikasih kepastian bahwa kalau Anda mau beli mobil 1.400 itu, Anda juga sekaligus dilarang untuk beli pertalite. Itu boleh berlaku mulai sekarang, bukan mobil-mobil yang lama. Jadi saya dorong supaya protes lah ini mobil-mobil online, bahwa mereka membeli demi harga bukan demi harga diri, tapi untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi bukan demi disebut supaya bermewah-mewah punya mobil. Ya mobilnya 1.400 cc, nggak mau mewah di mana mobil begitu. Ini kan di satu sisi Pak Jokowi mau jualan politik bahwa saya nggak naikkan, saya memutuskan tidak naikkan. Tapi di satu sisi bawahannya itu main-main dengan tadi soal pembatasan, soal apa, dan kemudian dan itu dampaknya tetap saja kemudian mencengkek rakyat di kelas bawah kan. Pasti itu, dan penyelundupan juga terjadi. Yang mobil Avanza itu dia tunggu aja nanti di sana di pojokan itu supaya beli apa namanya tuh penyelundupan, mobil lain harus disuruh beli itu. Jadi nanti tukang ojek disuruh beli pertalite, terus nanti mobil Avanza nunggu di ujung sana, lalu dia tukar-tukeran tuh kan, beli dari situ tuh. Jadi bahayanya kan begitu selalu, kalau yang disubsidi barang, maka barang itu pasti dipermainkan, kan itu intinya tuh. Jadi kebijakan yang nggak dihitung, nggak ada aturannya tuh. Dan itu memang dengan sendiri langsung menaikkan daya beli itu. Dan ya pasti ongkos transportasi naik, betul. Orang yang biasa pakai Grab, pakai segala macam itu untuk alternatif mobil pribadi juga akhirnya merasa kalau begitu pakai mobil pribadi aja, sama aja kok. Akibatnya ya polusi naik lagi. Iya. Padahal sebenarnya ini kan jangan lihat semata-mata hanya soal masalah ekonomi gitu ya, tapi ada juga soal tadi yang Anda sebut soal lingkungan, soal apa, dan ini sebenarnya jadi tugas pemerintah. Mengapa orang kemudian memilih menggunakan kendaraan pribadi? Karena publik transportasi buruk kan begitu ya. Mengapa orang malas jalan kaki? Karena trotoar tidak diperbaiki. Jadi sebenarnya itu dua hal yang selalu berhubungan. Jadi bukan semata-mata ya harus semuanya serahkan kepada rakyat kan gitu. Ada porsi pemerintah gitu. Itu soal kebijakan energi pemerintah. Kan pemerintah mau bikin transisi ke energi terbarukan, green economy, mobil listrik segala macam. Mereka belum bisa persiapkan itu, sekarang mereka tekan rakyat kan. Kan rakyat kalau misalnya transisi energi itu ada, ya pasti orang mulai hindari konsumsi itu yang masih pakai bahan bakar fosil segala macam. Orang tentu ingin yang bersih. Tetapi industri itu kan nggak jalan tuh. Dan kita cuma jadi tempat tempat mereka menjual, yang punya mobil listrik menjual ke Indonesia, bukan kita yang bikin, sehingga harganya belum bisa dijadikan sebagai Volkswagen itu mobil rakyat. Ini bukan mereknya tuh, ini bahasa. Jadi itu mobil Volkswagen itu mobil rakyat artinya itu ya. Iya, itu artinya Volks artinya rakyat, Wagen artinya mobil. Jadi Volkswagen dulu disebut memang itu buat rakyat tuh. Atau sama di India itu semua mobil dibikin sama aja warna putih itu, dan mesinnya sama semua tuh. Nah pemerintah kan nggak bisa jamin itu. Lalu pemerintah bahkan kasih insentif untuk beli mobil DP sekian 0% apa-apa, lalu orang berebut mobil. Dan orang yang beli mobil dengan DP yang nyaris 0 itu pasti dia mengkonsumsi pertalite. Itu kan konsekuensinya begitu tuh. Sekarang orang itu bilang, loh kami dijebak dong, kami disuruh beli mobil murah, tapi kami harus beli bahan bakar mahal, kan itu kan nipu negara tuh. Jadi memang itu kekacauan koordinasinya. Nah, karena Anda tadi menyebut bahwa ini sudah berubah jadi komoditi dari komoditi ekonomi ke komoditi politik, kan tentu saja orang mengkait-kaitkan dengan sekarang yang musyawarah rakyat yang sedang dilaksanakan dari berbagai daerah, itu keliling mereka ke seluruh daerah. Dan yang membuat saya sampai sekarang sulit memahami itu adalah pernyataan Pak Jokowi kan, beliau menyatakan bahwa beliau itu tunduk pada konstitusi, itu berkaitan dengan pembahasan 3 periode. Tapi beliau juga menyatakan tunduk pada rakyat, kehendak rakyat gitu. Dan kemudian rakyatnya itu bisa dibuat ini namanya dari musyawarah relawan menjadi musyawarah rakyat. Ya itu tipuan-tipuan itulah. Jadi itu memang pertanda presiden nggak paham tuh demokrasi itu.
Dia akan bilang, oh iya, tapi konstitusi kan itu adalah kehendak rakyat. Memang kehendak rakyat. Di mana? Di dalam referendum itu baru bisa dipastikan. Nah, referendum itu menyangkut satu Indonesia, bukan musra aja tuh. Oh, tapi kita bikin loh, musra itu satu Indonesia. Iya, tapi itu komponen dasarnya adalah pendukung Anda kan. Jadi pendukung dia sebut rakyat supaya atas dasar itu dia boleh dipilih 3 periode kan. Kan putar-putar logika semacam itu tuh. Tapi kalau kita balik pada suasana sekarang, orang makin lihat bahwa ya udah ditipu 2 kali soal BBM tuh. Pertama mau dinaikkan, ternyata enggak. Yang kedua seolah-olah partai pendukung pemerintah itu pro anti pencabutan, padahal memang pada akhirnya presiden mau cogok mereka tuh supaya supaya rakyat tahu bahwa kita nggak akan tarik subsidi itu sehingga harga tetap. Tapi di satu pihak wong Cili akan disiksa melalui kebijakan diskriminasi harga tuh. Mobil-mobil yang milik rakyat itu dianggap sebagai mewah juga sehingga harus beli Pertamax karena langsung disebutkan itu 1400 cc segala macam tuh. Jadi keadaan ini kacau aja dan saya nggak tahu di mana muka Sri Mulyani untuk menganalisis ini. Kalau Pak Erlangga ya Golkar udah menolak juga tuh, tapi Golkar kan pasti tahu bahwa memang nggak akan dinaikkan. Jadi semua soal ini berlaku seolah-olah nggak ada. Jadi kita bayangkan zaman Pak Harto kan ada rapat kabinet tuh, zaman Pak SBY ada, ini kayak nggak ada rapat kabinet, suka-suka aja tuh. Nanti kalau rakyat masih resah, kita tarik lagi. Jadi nggak ada kemampuan pemerintah untuk secara direktif bilang ini tanggung jawab saya. Kalau rakyat resah itu tanggung jawab saya tuh. Kalau saya naikin maka konsekuensi ada. Jadi dia menunggangi opini publik yang juga dia palsukan. Dan ini sebenarnya kita sudah dengan berbagai pernyataan yang tidak jelas itu, sebenarnya kita semakin memahami juga bahwa memang ide 3 periode ini tidak akan pernah mati gitu. Dan saya mendengar kabar gitu. Ini menurut saya menarik. Ini kelihatannya opsi untuk penundaan pemilu semakin menguat nih, Bu. Ya, semua orang menganalisis itu bahwa pada akhirnya ya udah, karena itu kemarin di forum ini kan kita bilang udah Jokowi keluar aja dekret supaya udah selesai lah masalahnya tuh. Daripada dia kasak kusuk segala macam tuh. Demikian juga proyek-proyek strategisnya tuh akhirnya mesti disosialisasikan ulang padahal udah ditolak oleh publik dan rasionalitas pembiayaannya nggak ada, tapi dia paksa untuk sosialisasi. Demikian juga KUHP, sekarang bahkan KUHP disosialisasikan lewat BIN kan. Jadi memang ada pemaksaan itu supaya diterima KUHP, supaya ada alat untuk ngegebuk kalau macam-macam masih menolak 3 periode itu. Jadi pengendalian politik itu berlaku mulai sekarang tuh. Dan itu pasti trade off-nya nanti dengan rakyat yang akan berontak itu ya udah nanti disogok BLT kan. Kan bahayanya begitu tuh permainan-permainan semacam itu. Padahal kita ada dalam krisis yang luar biasa tuh, yang setiap saat sepuntung berasap itu bisa tiba di kayu kering. Ya, oke. Ini jadi kita setiap hari kita pasti akan menghadapi situasi semacam ini, pemburukan. Satu sisi tadi sebelumnya kita membahas soal gaya hidup para ASN yang berlebihan, yang tidak pantas gitu. Sekarang kemudian banyak juga perilaku pejabat publik itu juga tidak pantas dalam pengambilan kebijakan. Jadi semuanya memang tidak pantas. Ya, dan yang paling tidak pantas adalah dia yang memimpin negeri ini. Oke. Karena itu kita kawal dengan 0%, ya. Yeah. Ya, oke. Thank you. Ini yang paling pantas ini 0%. Yes, oke.